Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, teman-teman, setelah sekian lama berlibur, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Ibu berdoa kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, tentunya selama liburan kemarin kalian banyak kegiatan menyenangkan yang bisa dilakukan di rumah kan? Ayo, apa saja kegiatan menyenangkan yang kemarin sudah kalian lakukan di rumah? Nah, kalau ibu, kemarin ibu menggambar. Nah, hari ini ibu juga sedang menggambar. Ini gambar ibu. Nah, teman-teman, hari ini ibu menggambar sebuah bunga. Tentunya teman-teman ada juga kan yang hobinya menggambar di waktu luang? Nah teman-teman, peralatan apa saja ya yang kita butuhkan atau harus kita siapkan ketika akan menggambar? Ya, peralatan yang kita butuhkan antara lain adalah pensil, lalu ada juga penghapus, spidol, dan tentunya kertas gambar atau media gambar, dan juga alat untuk mewarnai. Bisa memakai pensil warna, spidol, atau jika di rumah memiliki krayon juga bisa dipakai ya. Nah teman-teman, ternyata selain kita menggambar menggunakan kertas ya, di kertas, ternyata di laptop atau komputer kita juga bisa menggambar loh. Ayo, apakah di rumah ada yang pernah mencoba? Ya, di dalam laptop atau komputer kita ada salah satu program yang dapat kita gunakan untuk menggambar. Ayo, siapa yang tahu? Ya benar, di dalam laptop atau komputer kita terdapat program Paint. Program Paint berarti adalah melukis. Itu di dalam bahasa Inggris teman-teman. Nah, apakah gunanya? Gunanya untuk kita menggambar di komputer atau di laptop kita. Nah teman-teman, di semester 2 ini kita akan belajar menggambar menggunakan program Paint di laptop atau komputer kita. Nah, tentunya teman-teman bersemangat kan untuk memulai pembelajaran kita hari ini? Ayo, mana senyumnya? Alhamdulillah. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari bersama kita mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah teman-teman, berikut adalah contoh gambar yang dibuat dengan menggunakan program Paint di komputer atau laptop. Nah, kalian juga bisa ya nanti membuat gambar-gambar seperti ini. Teman-teman, hari ini kita akan mengenal program Paint. Nah, di dalam program Paint terdapat icon-icon. Icon-icon inilah yang akan kita gunakan untuk menggambar. Nah, apa saja ya icon-icon yang terdapat pada program Paint? Pada semester lalu, kita sudah belajar kan bagaimana cara untuk menyalakan komputer. Nah, ayo siapa yang masih ingat? Ya benar, pertama kita harus menyalakan monitor terlebih dahulu, dan kemudian kita menekan tombol utama pada CPU untuk menyalakan CPU. Nah teman-teman, setelah komputer sudah menyala, maka akan terlihat layar monitor menyala. Nah, setelah itu coba perhatikan layar monitor kalian. Pada monitor terlihat ada gambar kecil-kecil yang terdapat di sebelah kiri. Nah, gambar-gambar kecil inilah yang disebut sebagai icon. Nah, icon ini berasal dari bahasa Inggris ya teman-teman. Selain ada juga icon, terdapat juga ada pointer. Pointer ini akan bergerak sesuai dengan arah di mana kita menggerakkan mouse. Sekarang coba teman-teman perhatikan layar monitor ibu ini ya. Ada sebuah icon yang bernama Paint. Paint inilah yang nanti dapat kita gunakan untuk menggambar teman-teman. Untuk membuka program Paint, maka kita dapat mengarahkan pointer pada icon Paint ya. Kemudian
tekan tombol kiri mouse sebanyak 2 kali dengan cepat. Nah, maka jendela Paint akan terbuka. Coba perhatikan, ini adalah tampilan jendela Paint. Apa saja ya arti dari tampilan tersebut? Yuk kita belajar bersama. Pertama, coba perhatikan pada bagian atas terdapat nama file. Nah, di sini ada tulisan Untitled Paint. Nah, arti untitled itu berarti tanpa judul. Nah, ini artinya file atau gambar yang kita buat belum tersimpan. Jika kita menggambar menggunakan komputer dengan Paint, maka kita akan memperoleh hasil berupa file, teman-teman. Nah, file ini harus dinamai dan kita simpan. Karena kita tadi baru membukanya dan kita belum memulai menggambar, maka masih terlihat bahwa nama filenya ini masih belum ada judulnya ya teman-teman. Nah, jelas ya. Berikutnya, di bawah tulisan Untitled File, maka ada tulisan File, Home, dan View. Nah, ini namanya adalah menu, teman-teman. Menu itu adalah perintah untuk mengolah gambar. Nah, dengan menu ini kita dapat membuka, menyimpan, atau memperbaiki gambar. Baiklah, sekarang kita akan coba membuka file ya. Kita klik pada bagian file. Nah, maka setelah terbuka akan tampak tampilan seperti ini, teman-teman. Ada tulisan New, Open, Save, sampai Exit. New berguna untuk membuka halaman baru, sedangkan Open untuk membuka dokumen yang sudah pernah kita buat. Lalu ada Save dan Save As untuk menyimpan, Print untuk mencetak, Send in Email untuk mengirimkan gambar kita melalui email. Dan berikutnya juga ada Properties, About Paint, sampai dengan tombol Exit yang berguna untuk keluar dari program Paint ini. Nah, jadi masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda ya teman-teman. Sekarang coba teman-teman perhatikan tampilan jendela Paint di bagian kanan. Nah, di sini terdapat penggeser. Penggeser ini berfungsi untuk menggeser layar. Nah, jika yang pada bagian sebelah kanan ini, maka digunakan untuk menggeser ke atas atau ke bawah. Kita tinggal menekan pointer dan menyesuaikannya, apakah ingin ke atas atau ke bawah. Sedangkan pada bagian bawah ini untuk menggeser ke kiri atau ke kanan. Nah, sekarang perhatikan di mana ya kita dapat menggambar. Nah, pada bagian putih ini berfungsi seperti kertas gambar. Nah, disebut sebagai bidang gambar. Disinilah kita dapat menggambar sesuai yang kita inginkan nanti. Berikutnya, coba teman-teman perhatikan pada bagian kiri atas jendela Paint ini. Di sini terdapat beberapa gambar ya. Ada gambar pensil, ada gambar penghapus, dan juga masih banyak lagi gambar-gambar yang lain. Apa ya fungsi dari masing-masing gambar ini? Nah, ini adalah icon-icon yang terdapat pada program Paint. Pertama ada icon pensil. Nah, ini berguna untuk menggambar ya. Jadi kita gunakan seperti kita sedang memegang pensil, teman-teman. Nah, berikutnya di bawahnya ada eraser. Nah, eraser ini berguna seperti penghapus ya, yaitu gunanya untuk menghapus. Ketika kita sedang menggambar mungkin ada kesalahan. Nah, seperti ini bisa kita hapus menggunakan eraser. Berikutnya adalah gambar atau icon yang berbentuk seperti cat ya. Nah, ini disebut dengan icon fill with color. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk mewarnai, teman-teman. Jika kita perhatikan, pada bagian kanan ini terdapat deretan warna-warna. Nah, di bagian color 1 terlihat ada warna hitam. Ya, seperti ini ya. Nah, ini artinya jika kita mengklik icon fill with color lalu mengklik lagi pada bagian bidang gambar, maka bidang gambarnya akan berubah menjadi warna hitam. Nah, nanti ini bisa diubah ya teman-teman warnanya sesuai keinginan kita. Di bawah icon fill with color terdapat icon yang bernama color picker. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk memilih warna ya. Kita akan memilih warna apa yang ingin kita gunakan untuk menggambar. Berikutnya ada icon yang berbentuk huruf A, namanya ada icon text. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk menulis huruf. Nah,
coba kita lihat ya. Nah, seperti ini ya. Kita dapat menulis di bagian bidang gambar. Dan di bawahnya ada yang berbentuk seperti kaca pembesar disebut dengan nama icon magnifier, gunanya untuk memperbesar gambar. Nah, berikutnya ada icon juga yang berbentuk seperti kuas ya. Ini disebut sebagai icon brush. Gunanya untuk apa? Ya, seperti waktu kita menggambar bisa memakai kuas, memakai pensil atau cat semprot. Nah, demikian juga dengan fungsi dari icon ini teman-teman. Nah, kita bisa memilih ya. Ketika kita memilih kuasnya seperti apa, nanti seperti itulah yang akan kita gambar di bidang gambar. Nah, contohnya seperti ini ya. Bentuk dari gambar akan menyesuaikan dengan tadi yang kita pilih ya. Kita menggunakan kuas yang seperti apa. Berikutnya pada bagian shapes ya, di situ ada tulisan shapes ya. Terdapat beberapa gambar ya dengan berbagai bentuk ya. Nah, ada yang berbentuk oval, ada yang berbentuk kotak dan lain sebagainya. Berikutnya adalah icon line yang berbentuk seperti garis ini, gunanya untuk membuat garis lurus. Nah, seperti ini ya. Kita akan dapat membuat garis lurus dengan icon ini. Di sampingnya ada juga icon yang berbentuk seperti gelombang ya. Digunakan untuk apa? Gunanya adalah untuk membuat garis lengkung. Nah, seperti ini contohnya ya. Icon untuk membuat garis lengkung ini disebut juga icon curve. Baik, di samping icon curve ada juga icon rectangle. Apa itu? Ya, icon yang digunakan untuk menggambar bentuk kotak. Ya, seperti ini. Nah, selain itu juga ada icon oval. Nah, gunanya adalah untuk menggambar lingkaran. Coba ya diperhatikan ya ketika ibu mengkliknya dan membuat lingkaran pada bidang gambar. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, berikutnya masih pada bagian atas jendela pen, kita lihat terdapat berbagai macam warna yang berjejer ya. Ada berbagai macam warna. Nah, icon ini disebut sebagai icon colors. Nah, ini gunakan untuk apa? Digunakan untuk mewarnai gambar yang kita buat pada pen ini teman-teman. Nah, kita bisa memilih salah satu warna yang akan kita gunakan. Kita bisa memilih kuning, merah, biru, hijau atau yang lainnya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah tahu ya icon-icon apa saja yang terdapat pada program Paint dan apakah arti dari tampilan tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh ya gambar yang juga dapat kita buat. Nah teman-teman, sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Pada pembelajaran selanjutnya, nanti kita akan mulai belajar bagaimana cara menggunakan icon-icon yang tadi sudah kita pelajari. Nah, baiklah, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.